Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita kembali lanjutkan pembahasan fikih ibadah yang alhamdulillah kita saat ini coba membahas bab tentang khutbatul Jum'ah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan khutbah Jum'ah insyaallah. Tapi langsung saja ya, kita akan bahas. Pertama, di sini ada khutbah Jum'ah ya, yang berkaitan dengan khutbah Jum'ah. Ini ada arkanuha. Arkanuha yaitu rukun-rukun ya. Jadi rukun-rukun Jum'ah, rukun-rukun khutbah. Nah, apa saja rukun-rukun khutbah ini? Artinya kan sebagaimana sudah kita bahas ya dalam bab sebelumnya rukun-rukun, bahwa rukun ini adalah jikalau tidak dilakukan maka tidak sah khutbahnya, begitu ya. Jadi kalau misalnya perkara ini tidak dilakukan ketika khutbah ya, maka batal, tidak sah khutbahnya, begitu. Yang pertama ya, di antara rukun-rukun ini adalah hamdulillah. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalnya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan lain sebagainya, begitu. Atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah hamdulillah, setelah memuji Allah, maka kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh salawat Ibrahimiyah ya, yang lebih afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad, dan lain sebagainya. Ini sebagai rukun yang kedua, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qiraatu ayah. Membaca, ini qiraah itu membaca ya. Ayat, ini ayat. Membaca minimal satu ayat. Ya, misalnya faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan lain sebagainya. Ini salah satu ayat kita baca. Misalnya kita mau membahas daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Intinya satu ayat. Nah, maka satu ayat ini menjadi bagian dari rukun khutbah ya, membaca ayat bagian dari rukun khutbah. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-wasiyatu bittaqwallah lafzan au ma'nan. Al-wasiyah, wasiat. Jadi berwasiat bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafzan au ma'nan. Lafzan secara lafaz, artinya secara lafaz bahwasanya kita mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Ini secara lafaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Atau usikum wa izyaya bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu dan kepada saya sendiri agar kalian atau kita seluruhnya bertakwa kepada Allah. Ini secara lafzon, secara apa? Lafaz, begitu. Atau au ma'nan, atau secara makna. Maksud secara makna adalah kita mengingatkan jemaah untuk takwa, takut dan ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, misalnya alaina an na'budallah, kita harus menyembah Allah Ta'ala, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh menyekutukan sedikit pun kepadanya. Perkataan seperti itu tidak ada secara lafaz kalimat takwa, akan tetapi maknanya adalah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena ibadah adalah salah satu bentuk takwa kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah itu adalah bagian dari ketakwaan ya. Jadi ini yang keempat ya, rukun dari khutbah, yaitu adalah apa? Jadi rukun dari khutbah yang keempat adalah apa tadi? Al-wasiyah
bitaqwallah lafzan aw ma'nan, berwasiat ya untuk takwa kepada Allah ya, lafzan aw ma'nan, baik secara lafaz ya maupun secara makna. Ini yang keempat ya. Jadi ini rukun ada 4 ya insyaallah. Kemudian syurutuha, syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya. Ini syarat-syarat ini harus dipenuhi, karena syarat ini kalau tidak dipenuhi sama juga tidak sah ya. Kan tapi perbedaannya sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa syarat ini ada di luar perkara yang disebutkan. Misalnya sekarang khutbah Jumat ya, sekarang bab khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat ya, berarti yang disyaratkan ini ada di luar khutbah begitu ya. Tapi kalau rukun ini ada di dalam rangkaian khutbah Jumatnya begitu ya. Jadi kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam perbuatan yang dibahas seperti itu ya. Taib. Nah, di antara syarat khutbah Jum'ah adalah an-niyah, niat. Jadi harus ada niat dalam hati bahwasanya kita sedang berkhutbah atau akan berkhutbah Jumat begitu. Kalau tanpa niat maka tidak sah begitu ya. Ini menurut Hanbali. Kemudian sama juga Syafi'iyah demikian, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal harus tergantung dengan harus berdasarkan niat. Jadi tergantung karena niatnya begitu. Jadi niat adalah bagian dari syarat ya. Yang kedua, hudur arba'in. Jadi hadir 40 orang. Ini sebagaimana sudah kita bahasnya dalam bab syurutul jum'ah, syarat-syarat Jumat ya. Di antaranya adalah dihadiri oleh 40 jamaah. Ini mazhab Hambali, mazhab Syafi'i ya. Ini sama ya, harus dihadiri oleh 40 orang. Ini kebanyakan antara mazhab Hambali dan Syafi'i ini banyak kesamaan ya. Karena pertama, karena Imam Ahmad itu bagian dari murid, beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i begitu kan. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah di Baghdad. Di Baghdad ini atau di Irak ini ya, tempatnya Al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan sehingga sebagaimana di dalam tarikh ya dikatakan bahwa di dalam pendapat Syafi'iyah itu, Imam Syafi'i itu ada 2 ya, qaul jadid, qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu perkataan yang lama, yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Ya, ketika berada di Irak begitu ya. Kemudian qaul jadid, perkataan yang baru itu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir ya. Maka jikalau kita memperhatikan ya, di dalam perkara-perkara banyak sekali ya antara Al-Imam Ahmad atau madhab Hambali dan madhab Syafi'i banyak kesamaan begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya al-waqt, waktu. Artinya pada waktunya ya. Ini tidak boleh di pagi hari misalnya ya, sebelum Jumatan khutbah begitu sampai nanti datang menjelang Jumatan. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus di waktu Jumatan begitu ya. Tidak boleh di luar waktu Jumat begitu ya. Kemudian qabla shalah, sebelum salat. Artinya khutbah itu dilakukan sebelum salat ya. Berbeda dengan salat Id ya, salat Idul Adha, Idul Fitri itu salat dulu kemudian khutbah. Jadi khutbahnya ba'da shalah. Tapi kalau dalam bab Jumat ini qabla shalah, sebelum salat. Demikian. Selanjutnya kaunuha bil arabiyah. Bentuknya, jadi bentuk khutbah ini ya bil arabiyah. Jadi bentuknya atau keadaannya bentuknya bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kaunuha? Kaun al arkan. Nah, ini nih. Jadi bab tentang rukun-rukun. Jadi yang 4 ini harus berbahasa Arab. Ini menurut mazhab Hambali. Demikian pula mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan harus berbahasa Arab. Beda dengan mazhab Hanafi ya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak mengatakan, tidak mensyaratkan harus berbahasa Arab. Tapi kalau mazhab Hambali, rukun-rukun ini ya, hamdulillah, sholawat, membaca ayat, wasiat, taqwa, ini harus dengan berbahasa Arab. Kalau tidak maka tidak sah khutbah Jumatnya. Jadi misalkan begini, ini kan hamdulillah, pujian kepada Allah. Misalnya dengan bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Ini dengan bahasa Indonesia. Atau bersolawat, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi SAW dengan bahasa Indonesia. Membaca ayat misalnya, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Ini berbahasa Indonesia. Hai orang beriman, bertakwalah. Ini wasiat ya untuk bertakwa kepada Allah. Artinya jikalau 4 hal ini ya, rukun ini
tidak berbahasa Arab, maka menurut mazhab Hambali ini tidak sah khutbahnya. Demikian ya. Maka yang 4 rukun ini ya harus berbahasa Arab. Adapun setelah itu kita menyampaikan mauidhah, nasihat ya dan lain sebagainya, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Demikian. Adapun rukunnya harus berbahasa Arab ya. Demikian menurut mazhab Hambali dan Syafi'i ya, Allah alam. Kemudian selanjutnya al-jahru biqadari isma'i al-adad. Al-jahru mengeraskan suara ya, mengeraskan suara khutbah, mengeraskan khutbah. Biqadari isma'il adad ya, berdasarkan atau sesuai ya isma'il adad ya, dalam rangka memperdengarkan al adad. Jadi adad itu bilangan, maksudnya bilangan atau jamaah, maksudnya ke seluruh jamaah begitu, ke seluruh. Jadi artinya suara kita bisa melingkup, bisa terdengar oleh seluruh jamaah yang hadir begitu. Jadi misalnya jangan sampai kita khutbah yang mendengar khutbah kita hanya 1 saf saja atau 2 saf saja, sementara ke belakang tidak terdengar. Nah, ini dipersyaratkan harus terdengar sampai ke beberapa atau ke barisan ke belakang seperti itu. Maka menggunakan dengan pengeras suara ya, atau tidak dengan pengeras suara, dia berbicara dengan lantang. Nah, maka Nabi SAW ya ketika beliau khutbah itu beliau berbicara dengan lantang ya. Kenapa? Ya karena agar terdengar hingga ke belakang ya, memperdengarkan kepada seluruh jamaah yang hadir. Demikian. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini dalam bab syarat adalah kaunul khatib mimman tasihu imamatuhu fiha. Kaunul khatib ya. Khatib ini ya, khatib ya berarti yang berkhutbah ya. Mimman tasihu imamatuhu, yaitu termasuk orang, ini termasuk orang tasihu yang sah, yang boleh imamatuhu, menjadi imam ya, menjadi imam. Jadi intinya jikalau orang yang harus menjadi imam itu kan syaratnya laki-laki ya, laki-laki. Maka bagaimana khutbah bagi seorang perempuan? Maka tidak sah. Nah, ini syaratnya harus jadi imam, bisa jadi imam. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan misalnya ya, siapa yang jadi imam? Ya laki-laki. Tidak boleh imam perempuan. Demikian. Sebagaimana nanti kita juga bahas dalam bab tentang sahnya syaratnya imamah, yaitu mengimami jamaah ya. Maka salah satu syarat ya dalam mengimami itu harus laki-laki. Maka ketika khutbah pun harus laki-laki. Ya, ini maksudnya adalah kaunul khatib mimman tasihu imamatu fiha, bahwasanya khatib itu, yang menjadi khatib itu, yang berkhutbah itu adalah orang yang sah ketika dia menjadi imam begitu. Kalau dia tidak boleh menjadi imam, maka tidak boleh pula menjadi khatib begitu ya. Taib, ini yang kedua ya, bab syarat. Kemudian yang ketiga sunanuha, sunah-sunahnya. Ini sunah khutbah. Apa saja? Pertama, al-qiyamu 'alal minbar, berdiri di mimbar, berdiri ya di mimbar. Di mimbar itu ya ini ada 3 lantai biasanya kalau Nabi itu 3 pundak ya, 1, 2 ini tempat duduk begitu. Ini mimbar. Adapun sekarang ditambahkan dengan podium ya. Jadi berdiri di podium seperti ini. Jadi si imamnya si imamnya ini berdiri di hadapan mimbar begitu ya. Nah, di hadapan podium begitu ya. Jadi mimbar ini berdiri di sini ya. Berdiri di atas mimbar ini ya, berdiri di mimbar. Jadi al-qiyam 'alal mimbar. Kemudian selanjutnya yang kedua di antara sunnahnya adalah at-thaharah, bersuci. Jadi kalau khatib tidak bersuci boleh. Nah, ini sunnah. Afdolnya adalah sunnahnya adalah bersuci. Jadi kalau tidak bersuci sah. Akan tetapi ketika akan sholat dia harus berwudu dulu ya. Tapi afdolnya sunnahnya adalah ketika dia berkhutbah dia dalam keadaan bersuci. Demikian. Kemudian yang ketiga, assalamu ala nas ya, mengucapkan salam. Ini assalam, mengucapkan salam kepada manusia. Jadi ketika berdiri kemudian beliau khatib itu menyampaikan salam, assalamualaikum gitu kan, kepada siapa? Pada
jemaah yang hadir. Demikian ya, mengucapkan apa? Salam. Kemudian yang keempat, al-i'timad ala syai'. Al-i'timad ini berpegang atau bersandar ala syai' kepada sesuatu. Ini biasanya Nabi SAW bersandar kepada tongkat. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali ya, biasanya itu dalam ketika khutbah itu bersandar ya, biasanya bersandar ke tongkat, jadi membawa tongkat biasanya. Kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa, bersandar ke yang lainnya, misalnya ke ada tembok atau di situ ada podium dan lain sebagainya. Al-i'timad ala syai', tapi hukumnya ini adalah sunnah. Demikian. Selanjutnya adalah taksiruha. Taksiruha ini meringkas. Taksiruha meringkas khutbah. Ini sebagaimana hadisnya. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya inna tula salatir rajul, panjangnya salat seseorang, jadi lamanya ya, panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan ringkasnya khutbahnya, jadi ringkas khutbahnya, jadi ketika dia berkhutbah dia ringkas. Ma'innatun min fiqhi. Ma'innatun ay alamah. Alamah itu tanda ya, tanda min fiqhi, kefakihannya. Jadi orang yang fakih ya, orang yang paham, orang yang berilmu, di antaranya tandanya adalah panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Demikian ya. Jadi jangan dibalik. Khutbahnya pendek, khutbahnya panjang tapi sholatnya pendek. Sholatnya kulhu, sholatnya anas, demikian, tapi khutbahnya sampai hampir 1 jam. Waliyadzubillah, ini berarti ma'innatun min fikhihi, adalah bagian dari tanda kefakihan seseorang. Walaupun kita tidak boleh ya, bisa jadi karena ini di sini ada dhabit. Nah ini dhabit taksiril khatib, taksiril khutbah. Bagaimana ketentuan dobit, patokan, kaidah, patokannya? Taksir al-khutbah, ringkas dalam berkhutbah. Apa patokannya? Kata para ulama, patokannya adalah orang itu faham dengan apa yang disampaikan. Demikian. Jadi poin-poinnya faham. Jadi jangan sampai kebanyakan, karena ketika banyak, misalkan ada banyak, maka si makmum atau mustami ini atau si pendengar ini dia hafal yang terakhir, ini lupa, demikian ya, berarti ini banyak begitu ya, berarti panjang. Maka dobitnya, patokannya seseorang pendek khutbahnya itu bisa difahami khutbah yang disampaikan. Demikian ya, ini dobitnya. Jadi kalau panjang itu sangat tidak sulit ya untuk difahami oleh mustami. Demikian ya, maka sekali lagi, di antara kefakihan, alamat tanda seorang fakih, seorang yang berilmu ya, adalah panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Demikian ya. Jadi sunnah ini, tapi sunnah ya, artinya kalau dia panjang sunnah khutbahnya, maka tidak apa-apa ya, sah begitu. Pendek sholatnya tidak apa-apa, sah sholatnya, karena ini adalah bagian dari sunnah. Demikian ya. Kemudian al-julus ila faragil adzan wa bainal khutbatain. Al-julus, duduk, ila faragil adzan, hingga selesai adzan. Jadi ketika dia berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, kemudian dia duduk. Kemudian duduk juga ketika wabainal khutbatain, duduk juga ketika 2 khutbah. Jadi artinya kan nanti ada 2 khutbah, jadi ada 2 kali khutbah. Nah, di antara 2 khutbah ini, sebelum khutbah yang kedua ini duduk terlebih dahulu. Ini sunnah. Kalau tidak duduk, maka tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari sunnah. Demikian ya. Jadi sekali lagi, duduk di antara 2 khutbah, duduk ketika azan itu adalah sunnah. Ketika berdiri maka tidak apa-apa, akan tetapi sunnahnya adalah duduk. Demikian ya. Yang terakhir, ad-du'a ulil muslimin, mendoakan kaum muslimin, berdoa untuk kaum muslimin. Ini boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, boleh, karena ini adalah bagian dari sunnah. Wahai Allah yang Rabbul Alamin, wahai penguasa Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, ampuni kami, dan lain sebagainya, itu boleh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Intinya mendoakan kita seluruhnya kaum muslimin ya. Demikian yang bisa
sampaikan. Oh ya, satu lagi terakhir adalah istiqbalun nas. Ya, istiqbal an-nas. Istiqbalun nas itu adalah menghadap manusia. Jadi tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke jamaah ya, ke jamaah atau kepada manusia yang hadir. Demikian. Ini adalah di antara sunnah khutbah. Jadi tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke jamaah. Demikian ya. Allahu alam ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Allahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.